Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kemalasari, NIM 2005510025 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Susi Widyasari, SE MSI. Judul skripsi saya yaitu Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, Sosial Media Marketing, dan Online Customer Review terhadap keputusan pembelian studi pada konsumen produk fashion Jiniso di marketplace Shopee. Pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Jadi pada penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan internet yang sangat pesat di dunia maupun di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1990 hingga saat ini. Kemajuan internet telah memberikan dampak yang signifikan pada hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, belajar, berbelanja, hingga cara mengakses dan berbagi informasi secara cepat dan efisien. Bisa dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut saya peroleh dari situs web WA Sosial. Pada gambar tersebut diketahui pada awal tahun 2023 tercatat sebanyak 212,9 juta individu di Indonesia telah menggunakan internet, yang setara dengan 77% dari total populasi di Indonesia, yaitu sekitar 276,4 juta jiwa yang ada di Indonesia. Dari seluruh pengguna internet ini, sebanyak 128% mengakses internet melalui perangkat smartphone maupun fitur phone yang mengandalkan koneksi seluler maupun wifi untuk mengakses internet. Dalam laporan tersebut juga diketahui pula bahwa sekitar 60,4% dari pengguna internet tersebut juga aktif di platform media sosial. Peningkatan penggunaan internet tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi. Kebiasaan konsumen telah bergeser dari pembelian di toko offline ke online store atau e-commerce sebagai alat dari kemajuan teknologi tersebut. E-commerce telah memberikan alternatif yang sangat efisien sebagai platform perdagangan elektronik yang bisa menghemat waktu, uang, serta kemudahan akses yang memungkinkan individu untuk berbelanja dengan mudah, baik secara lokal maupun internasional. Bisa dilihat pada grafik di atas yang saya peroleh dari situs Databox, diketahui bahwa Shopee menjadi platform e-commerce kategori marketplace yang paling populer di Indonesia selama kuartal 3 tahun 2023 dengan kunjungan sebanyak 216,8 juta jiwa. Banyaknya kunjungan tersebut dikarenakan pada marketplace Shopee memiliki berbagai fitur untuk memudahkan penggunanya dalam berbelanja di mana saja dan kapan saja, serta menyediakan produk mulai dari fashion dan kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan dan diminati oleh Gen Z atau generasi Z. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim FBI, menunjukkan bahwa produk fashion menduduki posisi teratas dalam daftar produk yang banyak dibeli oleh konsumen melalui e-commerce pada tahun 2023. Satu brand fashion yang menjual produk melalui marketplace Shopee yaitu Jiniso. Jiniso sendiri merupakan singkatan dari Jeans Indonesia. Jadi Jiniso ini merupakan sebuah brand fashion lokal asal Jakarta Utara yang berhasil dan sukses dalam penjualan celana jeans wanita maupun pria melalui marketplace Shopee sejak tahun 2018. Nah, Jiniso sendiri ini didirikan oleh Dian Fiona. Jiniso menjadi salah satu merek lokal terlaris di Shopee dan mengeklaim penjualan ribuan celana jeans setiap harinya. Nah, pada tahun 2019, Jiniso menutup toko offline-nya karena pandemi COVID-19 dan beralih sepenuhnya ke platform online yaitu Shopee. Nah, keputusan ini membawa pengaruh positif dalam penjualan dan eksplosio merek Jiniso sendiri. Oleh karena itu, Jiniso perlu terus berupaya meningkatkan keputusan pembelian konsumen agar dapat memenangkan persaingan pasar dan meningkatkan penjualan. Dalam pengambilan keputusan pembelian sendiri, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi konsumen, yaitu antara lain yang pertama kualitas produk, persepsi harga, dan cara pemasaran, yaitu seperti sosial media marketing dan online customer review. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk, persepsi harga, sosial media marketing, dan online customer review terhadap keputusan pembelian produk Jiniso di marketplace Shopee. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, dari latar belakang tersebut maka disusun kerangka pemikiran yang akan membahas tentang pengaruh kualitas produk, persepsi harga, sosial media marketing, dan online customer review terhadap keputusan pembelian dengan model yang ada pada gambar di atas ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian. Nah, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu produk fashion Jiniso. Nah, yang selanjutnya populasi dan pengambilan sampel. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen pengguna marketplace Shopee yang sudah pernah melakukan pembelian produk Jiniso. Dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan non-probability sample, dan metode sampling yang digunakan adalah purpose sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu pengambilan data, teknik pengambilan data. Nah, pada penelitian ini, teknik pengambilan data menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner yang akan dibuat melalui Google Form. Nah, yang selanjutnya teknik pengujian instrumen. Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS
Nah, teknik yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, koefisien determinan, dan pengujian secara simultan atau uji F. Selanjutnya yaitu hasil dari uji SPSS menggunakan IPM SPSS 26. Nah, yang pertama yaitu hasil uji validitas. Nah, uji validitas sendiri digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner sah atau valid. Nah, uji validitas instrumen penelitian ini menggunakan analisis faktor. Nah, analisis faktor tersebut dipersyaratkan nilai KMO harus lebih dari 0,5 dan nilai loading faktor harus lebih dari 0,4. Nah, bisa dilihat pada tabel hasil uji validitas, bisa dilihat terdapat variabel X1, X2, X3, dan Y. Dan semua indikator dari variabel tersebut dikatakan valid karena nilai KMO-nya di atas 0,5 dan nilai loading faktornya di atas 0,4. Nah, artinya instrumen dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sah atau valid. Nah, yang selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap indikator pada kuesioner yang digunakan handal sebagai alat ukur variabel. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden tersebut terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, pengujian reliabilitas sendiri diukur menggunakan Colbert alpha, yaitu dinyatakan reliable jika nilai A lebih dari 0,6. Nah, bisa dilihat pada tabel uji reliabilitas di atas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan variabel Y menunjukkan nilai Colbert alpha lebih dari 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan dan digunakan bahwa kuesioner yang digunakan pada instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dikatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Yang selanjutnya yaitu hasil dari uji analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda sendiri digunakan untuk menjalankan hubungan antara variabel kualitas produk X1, variabel persepsi harga X2, variabel sosial media marketing X3, dan variabel online customer review X4 terhadap keputusan pembelian yaitu variabel Y1. Nah, berdasarkan output regresi dari sebuah persamaan tersebut ditarik garis regresi yaitu Y sama dengan 0,223 X1 plus 0,200 X2 plus 0,261 X3 plus 0,280 X4 plus E. Nah, persamaan regresi ini menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian adalah online customer review yang ditunjukkan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,280. Nah, yang selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi atau R2 dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai adjusted sebesar 0,730. Hal ini berarti kemampuan variabel kualitas produk, persepsi harga, sosial media marketing, dan online customer review menjelaskan variasi perubahan pada variabel keputusan pembelian konsumen pada pembelian produk Jiniso di Shopee sebesar 73%, sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak bisa dianalisis pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada uji F. Bisa kalian lihat pada tabel uji regresi linear berganda yang signifikan, yang tabel baris signifikan. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama atau secara simultan. Nah, adanya pengaruh secara simultan dapat dinilai dari nilai signifikan. Nah, nilai signifikan ini harus F kurang dari 0,05. Nah, uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah sebuah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F hitung Y1 sebesar 67,943. Tingkat signifikasinya yaitu 0,00 atau kurang dari 0,5. Nah, maka model yang digunakan sudah baik dan pemilihan variabel sudah jelas tepat. Hal ini berarti bahwa variabel kualitas produk, persepsi harga, sosial media marketing, dan online customer review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan artinya hipotesis pada penelitian ini yaitu H1, H2, H3, H4 diterima. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa variabel kualitas produk, persepsi harga, sosial media marketing, dan online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Jiniso di marketplace Shopee. Presentasi yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.